Jika proses perjalanan politik presiden sekarang dan wapres terpilih, kan ada relawan pendukung. Coba sebut, relawan apa yang sudah mendeklarasikan dukungan pada Kaisang? Misalnya relawan koncone pisang, relawan gedebok pisang, atau bolone jantung pisang, atau segede jantung pisang, atau segede pisang, bisa juga prosang, maksudnya pro pisang, semua serba pisang. Yuk dibeli yang pisang. Hai, ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Sebenarnya Mbak Yus ini ngonten membawakan materi ini agak-agak gimana gitu loh. Soalnya hawa niki apa ya? Soalnya persis mirip hawa atau cuaca sekarang. Siang panas banget, bengi mak bedinding gitu. Atau jika malam itu dingin sekali. Rasa dinginnya itu melebihi ketika musim hujan malah itu. Kata beberapa orang tua, inilah musim ketiga atau dalam bahasa Indonesianya pancaroba. Jadi topik hari ini yang mau Mbak Yus bawakan itu adalah tentang Mas Kaisang yang disebut-sebut kandidat kuat di pilihan gubernur, tapi fakta sebaliknya. Hasil survei malah menunjukkan elektabilitasnya memprihatinkan. Ini bukan informasi yang mengada-ngada loh. Mosok Mbak Yus menyodorkan data yang tidak bisa divalidasi oleh ngoser-ngoserku tercinta semua. Ngoser-ngoserku tercinta. Ya itu berbahaya tau ya tau. Nah pas episode kapan itu ada yang komentar, mana data atau buktinya itu loh. Ada wes angel. Gimana negara ini mau maju ya? Jika mendapati sebuah konten atau narasi, dia semaunya ditunjukkan bukti atau dia maunya ditunjukkan bukti gitu loh maksudnya. Walah pret dung pret ya jantenan no. Pakailah data, pakai otak toh yo. Kan HP itu bahasa lainnya smartphone ya toh. Atau jangan-jangan mereka itu nggak paham makna smartphone. Jadinya pakai HP cuman buat install WhatsApp sama nonton YouTube doang. Ya ora apa-apa nonton YouTube ya atau nonton ngos-ngosan Mbak Yus ya toh. Males banget cek informasi jika mendapatkan sebuah berita. Lah yang tidak update informasi itu situ. Kenapa Mbak Yus yang kudu repot ya? Ini aneh banget loh ya. Aneh loh ya. Nah, sekarang Mbak Yus mau sampaikan jika ada dua survei yang mempertontonkan bila elektabilitas Mas Kaisang itu ada di titik nadir. Dan survei ini dilakukan di Jateng maupun di DKI. Nah, menurut survei Indeks Data Nasional, elektabilitas pemilik sang pisang itu hanya 0,7%. Jauh, bahkan jauh banget sama elektabilitasnya Pak Irjen Ahmad Lutfi dan Pak Sudaryono. Pak Kapolda Jateng menempati posisi pertama dengan 13,5%. Sedangkan orang dekat Pak Prabowo mendapat 9,6%. Itu buat Jawa Tengah. Lalu yang untuk DKI berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas dia hanya 1%. Jauh di bawah elektabilitas Pak Anies yang mencapai 29,8% atau Pak Ahok yang mencapai 20%. Nah, jika mau menyebut kedua survei ini abal-abal kok ya aneh gitu loh. Lah ya masa sekelas Litbang Kompas nggak menerapkan metode yang pas gitu loh. Hasil ini berbeda 180 derajat dengan hasil survei LSI maupun lembaga indikator politik yang menempatkan Kaisang di posisi pertama. Nah, kenapa Mbak Yus lebih percaya dengan hasil survei yang menempatkan elektabilitas Kaisang di bawah? Pertama, belum ada pernyataan baik dari istana, ya toh, maksudnya dari keluarga presiden maupun parpol pendukung pemerintah yang memastikan ketua umum PSI itu positif sebagai calon gubernur.
Sebab jika beneran surveinya dia mampu meraih suara tinggi, otomatis kan para pengusungnya pasti berani mendeklarasikan gitu loh. Terbukti hingga Mbak Yus ngonten ini loh. Belum ada satu partai pun yang menyatakan dukungannya. Lawang Pak Jokowi saja, bapaknya Mas Kaisang kan bilang di Jakarta bagus, Jawa Tengah juga bagus gitu. Iya terusan. Kemudian si Kakanda atau Gibran hanya berkomentar sebagai kakak yang mendoakan yang terbaik gitu. Ini makin menjelaskan bila elektabilitasnya benar-benar tidak meyakinkan. Jangankan partai-partai besar, PSI sendiri belum confirm kemana ketua umumnya akan bertarung. Gitu. Indikator kedua, lokasi pencalonan yang berpindah-pindah. Mulai Depok, Solo, Bekasi, kemudian DKI, sekarang Jateng. Gitu. Tidakkah bersumber dari informasi valid? Warga di wilayah yang dituju ya tidak merespon positif kok. Pikiran nakal Mbak Yus loh. Ada survei-survei internal yang dilakukan. Lantas hasilnya bluk, alias tidak menyenangkan. Lalu pindahlah ke wilayah yang lain. Itu basis argumentasi yang bisa disodorkan. Sedang alasan ketiga mengapa Mbak Yus percaya elektabilitasnya rendah, belum ada dukungan dari bawah. Ya semacam relawan-relawan pendukung lah ya toh, belibetnya. Jika proses perjalanan politik presiden sekarang dan wapres terpilih kan ada relawan pendukung. Coba sebut relawan apa yang sudah mendeklarasikan dukungan pada Kaisang? Misalnya relawan koncone pisang, relawan gedebok pisang, atau bolone jantung pisang, atau segede jantung pisang, atau segede pisang, bisa juga prosang, maksudnya pro pisang, semua serba pisang. Yuk dibeli yang pisang. Ini bukan berarti nggak boleh dukung Mas Kaisang loh. Ya mangga saja, yang mau dukung ya silahkan saja. Dalam negara demokrasi beda pendapat itu boleh bos, gitu. Asal masing-masing kita punya basis argumentasi jelas. Hal lain yang belum menguatkan fokus daerah tujuan di mana suami Mbak Erina mau maju ya belum ada spanduk sama sekali gitu loh. Jika kita mau sedikit flashback pada pemilu kemarin, salah satu partai yang balihonya hingga spanduk masif tersebar di mana-mana kan yo balihonya PSI toh? Ya. Nah, kenapa sekarang ketua umumnya berminat jadi calon gubernur, spanduknya hampir tidak ditemukan, baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Ya kok ora ono babar blas iki pripo niki? Ya toh? Atau jangan-jangan memang level atau kelasnya bukan gubernur ya? Ya kalau pengen aman sih ya dan kemungkinan besar bisa menang ya dia nyalon aja jadi wali kota Solo. Mau bagaimanapun bapak dan kakaknya terbukti bisa menang di sana. Jadi Kaisang ini tidak butuh effort besar menang pilkada. Jalannya jelas banget kok. Ditambah kakaknya jadi wali kota sebelumnya, bakal cincai lah maju di Solo. Cincai lah. Bahkan dalam pikiran analisis Mbak Yus, jika benar jadi calon wali kota Solo, nggak akan ada calon lain yang berani maju itu lawan Kaisang. Nah, daripada kena malu ya pilih membiarkan bungsu Pak Jokowi lawan kotak kosong aja ya toh. Kan hampir persis kayak yang sebelumnya. Meski dua survei menempatkan elektabilitas rendah, tidak menjamin peluangnya tidak ada sama sekali ya toh. Rakyat itu ngerti dan paham. Dia bakal mudah membalikkan semua anggapan yang merendahkannya. Bukan hanya itu, bisa jadi parpol bakal ngantri untuk merapat dan mengusungnya. Tentu itu konteksnya jika dia jadi calon wali kota Solo. Namun bila pengen maju di tingkat provinsi ya kondisinya bakal berbeda ya toh. Gerindra ya belum tentu mau mendukung ya toh. Apalagi mengusung Kaisang baik di Pilgub DKI maupun Jawa Tengah. Sebab mereka mengusung kadernya sendiri untuk maju. Nah, belum lama Kaisang pernah menyatakan siap dipinang Gerindra untuk maju Pilgub. Hanya hingga detik ini Pak Prabowo belum menyatakan apapun, merespon balik atas apa yang disampaikan Kaisang itu. Sedang di DKI, Gerindra bakal mendaftarkan Budi Satrio,
Sementara di Jawa Tengah sulit rasanya menggeser nama Sudaryono. Nah, bila Kaisang hanya mengandalkan PSI, tidak mungkin. Sebab baik di DKI atau Jateng, jumlah suara pemilih pada pemilu maupun perolehan kursi legislatif kemarin tidak memenuhi syarat mendaftarkan calon kepala daerahnya sendiri. Ya toh? Mereka mesti koalisi dengan partai lain. Nah, jika berkoalisi dengan partai lain, peluangnya jadi wakil gubernur itu loh. Kecil kemungkinan kursi gubernur bisa dia isi, ya ada ya wakil gubernur ya toh. Pertanyaan krusialnya, memangnya Kaisang mau jadi calon wakil gubernur? Ya jangan tanya Mbak Yus, tanya rumput-rumput yang bergoyang, oke ya kan? Untuk para ngosernya Mbak Yus yang mungkin suka lihat kaos Mbak Yus, nanti bakal Mbak Yus cantumin semati nomor untuk bisa menghubungin ya. Nanti kita kontak-kontakan di situ, oke? Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus, kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye-bye!